Ya sembilan. Nah, yang dulu biarlah berlalu. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Kita ini insan bukan seekor sapi. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Masih bersama Coach Fajar. Gini nih Coach ya, kalau bicara apa ya, kalau bicara orang-orang kerja kan 9 to 5 ya. Orang 9 to 5, terus kayak misalnya ada istilah overtime, harus nambah waktu dan segala macam. Nah ya, sampai ada julukan stigma negatif, budak korporat gitu kan. Nah, apa ya maksudnya, kalau boleh, emang perbudakan ada, zaman sekarang itu masih ada, bagaimana? Nggak bilangnya budak korporat gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat ya masalah perbudakan, perbudakan tuh akan selalu ada, Kang. Ya. Kalau kita kan kebayangnya zaman dulu perbudakan itu zaman-zaman Firaun, zaman-zaman para tiran gitu kan ya. Iya. Zaman-zaman kolonial dan kolonial ya. Orang identiknya ke arah sana, zaman Romusa, Jepang terakhir ya. Iya. Seolah-olah di zaman ini hilang gitu perbudakan tuh. Tapi sebenarnya saya suka ya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Anton. Faktanya memang perbudakan itu masih ada. Meskipun nggak nyata, nggak terlalu kelihatan terekspos seperti di masa lalu gitu. Nah, contoh kasus saja yang kemarin kita lihat, perbudakan kan terjadi di Kamboja. Yang kemarin ini kan ada berapa update nih ya? Ya, belum lama terjadi berarti. Ya, ratusan orang. Iya. Human trafficking. Mereka undangnya untuk bekerja sebagai administrasi, sales, apa macam-macam gitu. Kenyataannya di sana, wah ekstrim sekali. Ada kekeliruan sedikit, disetrum. Jam kerjanya pun itu sangat ekstrim sekali. Sehingga kan banyak kejadiannya yang meninggal dunia. Tapi masalah bayaran gimana, Mas? Oh, parah. Oh, bayaran juga? Dibayar. Inilah Nah, itu kan perbudakan, Kang. Mereka mau balik nggak bisa? Mau balik nggak bisa, makanya kita perlu peran pemerintah pada saat ini untuk mengembalikan, untuk melindungi, untuk men-screening dan lain sebagainya. Intinya adalah perbudakan itu masih ada. Kalau kita ngelihat juga, dulu pernah nonton film Blood Diamond nggak? Ada orang-orang yang kemudian dipekerjakan untuk mencari diamond, intan gitu. Nah itu bukan di Indonesia ya, bukan ya? Bukan. Itu di Afrika. Oke. Itu terkenal tuh istilah blood diamond ya, yang apa namanya mining diamond, yang mereka mendapatkan diamond itu dikarenakan di situ ada perbudakan hasil dari peperangan gitu. Kalau kita ngelihat lagi para TKI kita di Malaysia kemarin, sadis itu. Ada seorang wanita gitu kan. Terus dia bekerja di sana, tujuannya adalah untuk mencari nafkah buat keluarganya, untuk orang tercintanya. Pas ke sana, disiksa habis-habisan. Dan yang menyiksanya ini orang yang sangat terkenal. Nah, kalau menurut informasi ya, itu ex-nya Master Chef di Malaysia. Itu kan ekstrim sekali. Termasuk misalkan public figure berarti ya, Ya, di Timur Tengah banyak kejadian. Nah, itu juga. Itu kan perbudakan. Dan aturan tentang perbudakan nggak mungkin dihilangkan. Karena manusia akan terus-menerus melakukan peperangan. Nggak ada undang-undangnya kayak misalnya sebenarnya mungkin ada undang-undang ya, tapi kalau ada. Dari zaman dulu sampai sekarang juga ada undang-undang ya. Kalau kita ngomongin tentang Islam aja, itu aturan perbudakan tuh sangat taat sekali, memanusiakan manusia. Nah, kemudian ada juga aturan tentang perbudakan itu yang kemudian dibuat oleh United Nation, macam-macam gitu. Nah, aturan itu ada. Nah, ada orang-orang, entah para filsuf, agamawan, ahli hukum, itu yang kemudian membuat berbagai macam aturan untuk meredakan efek dari perbudakan itu. Contoh misalkan kasus di pasca revolusi industri ya. Atau di revolusi industri, itu kan manusia itu banyak dipekerjakan dengan beban waktu yang sangat ekstrim. Jam kerjanya mungkin. Ada yang silakan ditelusuri ya di Google atau menggunakan apapun. Gitu. Ada yang mengatakan 70 sampai 80 jam dalam satu minggu. Berarti per harinya berapa jam ya rata-rata? 10 jam. Oh, lebih dong. Bisa di atas kalau 10 sampai 12-an ya.
Iya. Wah. Jadi sangat-sangat ekstrim. Nah, cuman kan akhirnya ada 1-2 orang yang dia berpikir bahwa ini nggak etis, ini nggak bagus buat Iya. kemanusiaan. Iya, Kemudian iya. kalau ditelaah lagi, diobservasi lagi, ternyata nggak bagus juga buat bisnis, nggak bagus juga buat kapitalis dalam tanda kutip. Performnya atau gimana menurut? Nah, akhirnya ketika si buruh ini bekerja dengan kondisi yang Lelah, nggak maksimal, iya, iya. otomatis kan hasil kerjanya Produktivitasnya juga menurun. pasti Ya. hasil kerjanya juga jadi nggak Jadi bagus, aut-autan gitu ya, jelek lah ya. ya nggak teliti, nggak telaten, Oh iya. ya nggak fokus, kreativitasnya jadi terbatas gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, dari minimal dari 2 hal tersebut, kemudian akhirnya muncul tuntutan-tuntutan dari kalangan buruh, dari kalangan orang-orang Oke. kiri gitu. Oke. Sehingga sekitar tahun 1900-an mungkin ya, itu mulai ada pemberlakuan 9 to 5. 9 to 5. Terus di Amerika ada pengusaha Ford, dia punya produk kan, mobil Mobil ya, Henry Ford ya? Henry Ford. Iya, Ya, iya, iya. sorry, Henry Ford. Nah, dia menerapkan aturan itu 9 to 5. Ternyata fit juga sih. Artinya manusia itu kalau bekerja 8 jam itu efektif. efektif dan dia nggak kehilangan secara produktivitas dan dia ternyata punya hidup yang berkualitas gitu. Intinya adalah apa yang kita rasakan itu salah satu intinya ya. Iya. Itu sebenarnya diperjuangkan oleh orang-orang kiri, orang-orang sosialis gitu. Iya. Kalau kita bicara juga sebenarnya kalau di dalam lingkup agama yang saya yakini gitu, Islam misalkan, itu juga sebenarnya ada aturannya juga, cuman kita kurang mengeksplorasi. Nah, itu gimana tuh? Kalau di Islam kan simpel, kalau sudah malam ya waktunya istirahat. Iya. Pagi waktunya bekerja. Tuh. Iya, balik Kan lagi. kita zikir habis sholat tuh ada waktunya. Nah, itu mulai setelah sholat duha itu ada waktunya kita baru untuk beraktivitas. Jadi pokoknya intinya adalah antara waktu setelah duha sampai waktu ya mau malam. Menjelang maghrib mungkin ya. Iya. Nah, artinya itu tuh sebenarnya udah ada. Bahkan agama pun sudah di Islam pun ya, di Islam. Iya, gitu. kalau mau digali, saya yakin sih para ahli fikih ya, terutama yang fikih terkait tentang muamalah, tentang dunia kerja itu udah menggalinya sangat detail gitu. Iya. Intinya perbudakan itu masih ada. Masih ada. Komodai mun orang buka budak di imah. Iya. Kalau kita punya budak. Iya. Bukan barudak ya, budak ya, beda ya. Budak. Kalau barudak. Kalau saya punya guyonnya gini, Kang. Kalau saya ketemu sama teman saya di mana gitu, udah datang ke Bogor. Oh, di Bogor tuh kalau ke rumah saya tamu adalah budak. Kan harusnya tamu adalah raja. Jadi cuci piring sendiri, masak sendiri gitu ya, nyiapin semua sendiri. Tapi guyon. Self-service. Guyon. Iya. Berarti sebenarnya juga basically-nya sebelum orang-orang kiri itu menentukan jam kerja secara produktif, di Islam mungkin lebih lama ya, secara mungkin di ajaran itu ya. Di ajaran agama yang lain juga ada mungkin ya, atau di basis filsafat Timur atau basis filsafat Eropa atau Timur Tengah apa macam-macam mungkin ada gitu. Cuman saya kan nggak terlalu mengeksplorasi gitu. Gitu karena kan kalau kita ngelihat ajaran-ajaran meskipun berbeda ya secara esensial gitu, konsep ketuhanannya berbeda, cuman kita ngelihat ada beberapa irisan yang sama. Bagaimana ajaran agama itu, etika atau filsafat itu berusaha memanusiakan manusia gitu. Berarti kalau dipikir itu memang efektifnya 8 jam ya? Sepertinya ya sekarang. Cuman kan sekarang udah ada beberapa tren yang baru, Kang. Nggak cuma 8 jam. Jadi kan ada tren yang terbaru misalkan 4 jam bekerja. Nah, selebihnya ya beristirahat. Betul. Cuman ini masih cocok diberlakukan di komunitas atau perusahaan atau organisasi tertentu. Belum bisa dibuat tentu secara umum untuk whole. Iya. Humankind gitu. Iya. Belum tentu gitu. Kalau yang 9 sampai jam 5 itu kan itu sudah udah ya. 2 abad gitu ya. Dan itu sudah melalui riset dan segala macam, Glenn berhasil ya. Ya itu sudah firm. Sudah ya. Gitu. Jadi itulah Kang, balik lagi manusia tuh melakukan pembelajaran, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran untuk melakukan pengaturan itu. Pengaturan itu ya. Makanya tadi saya pikir satu hari kan 24 jam ya. Dibagi 3. 8 gitu kan. 3 dari mana ya? Itu yang saya pernah bilang kita bahas terkait
Nikola Tesla tadi. Oke. Teori 369, tapi itu nanti kita Menarik bahas ya? di luar itu kan. Saya nanti nanya ke Waduh. Kanjeng Anton. Iya, ya kenapa sih harus ada angka 3, 6 dan 9 itu kan gitu. Itu tapi nanti kita di luar dari topik ini ya. Nah, kenapa bisa muncul istilah perbudakan? Nah, kalau ini kan ada banyak lagu, Kang, Apa tuh? yang ngomongin tentang Apa tuh? India. sembilu. Oh iya, 420. Kenapa sih bisa muncul istilah budak korporat gitu? Itu kan baru kan? Istilah-istilah kayak gitu ya, tadi. Entah yang lain ya, tapi kalau saya baru dengarnya ya sekitar tahun-tahun 2010-an, 11-an. Berarti itu yang menginspirasi lagu tadi ya, Sembilu. Nah, yang dulu biarlah berlalu. Nah, manusia itu bukan ya pokoknya sapi. Kita bukan sapi kita kan, iya. Orang berdasi yang gila. Gila materi. Nah itu memang jadi anthem, Kang. Jadi anthem ya. Jadi orang di kereta ada desek-desekan segala macam pulang. Jadi lagu kebangsaan buat orang-orang yang memang punya jiwa ya nggak terkungkung oleh waktu gitu. Iya. Waktu yang dikungkung oleh perusahaan dalam tanda kutip. Iya. Kalau kita lihat kan ada banyak hal ya. Kita harus melihat berbagai macam perspektif gitu. Iya. Kenapa sih sampai muncul pernyataan budak korporat ini? Itu bisa jadi ya karena memang realnya seperti itu. Perusahaan menimpakan pada objek pekerjaannya waktu, effort seseorang, sehingga dia habis-habisasan. Dan orang ini nggak punya pilihan. Dan orang ini tidak sulit untuk mengambil keputusan karena dia punya sesuatu keterbatasan. Ya, salah satu di belakang secara ada kebutuhan. Iya. Tapi keterbatasannya dari usia, umur saya udah sekian. Ya, saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi gitu ya. Udahlah. Mungkin apapun yang diperintahkan oleh bos, oleh korporat, oleh perusahaan, anut pusat. Asik. Iya. Jadi itu mungkin ya. Ada juga yang budak korporat itu memang real faktanya. Real faktanya tuh memang dia jadi budak korporat. Maksud saya tuh begini, budak korporat tuh begini. Ada orang yang ketika diperintah, yes bos, diberikan jabatan, yes bos, bahkan dia melanggar banyak aturan. Tuh ya. Dia bahkan menjadikan pekerjaannya, perusahaannya sebagai dalam tanda kutip satu-satunya yang dia prioritaskan. Wah, itu saya suka istilahnya. Dituhankan itu ya. Dituhankan. Bro. Nah, sehingga apapun aturan, apapun nilai yang nggak selaras dengan nilai perusahaan itu, dia tabrak. Menurut dia ini dia tabrak. Iya. Nah, dia menjual dirinya untuk perusahaan. Keteteran tuh akhirnya persahabatannya, keluarga, orang tuanya, anaknya, keluarganya, fokus untuk itu. Untuk si perusahaannya tadi ya. Nah, saya suka tuh waktu Kanjeng Anton bilang gitu. Bahwa kalau begitu dia menuhankan pekerjaannya. Semuanya gitu kan. Saya boleh ngomong tentang Quran nggak? Mangga. Silakan. Soalnya saya jadi inget, Kang. Jadi ada ayat nih, tolong dikoreksi. Silakan di kolom komentar. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu illahu wahida subhanahu amma yusyrikun. Jadi kejadiannya tuh gini. Di masa lalu itu ada seorang sahabat Rasulullah, Adi bin Hatim. Dulu dia bukan seorang muslim. Nah, kemudian Rasulullah mengungkapkan ayat tersebut. Nah, orang-orang dalam tanda kutip Nasrani atau Tut gitu ya. Sorry. Mereka itu punya rahib dan rahibnya itu dituhankan oleh para pengikutnya. Kemudian Adi bin Hatim bilang begini, enggak, kami enggak menuhankan. Karena dalam perspektif sahabat itu, menuhankan itu nyembah-nyembah kan. Secara fisik, secara yang atau gini. Nah, itulah menuhankan. Sujud. Ternyata Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Itu perbuatan aja dong. Itu salah satu aspek. Tapi kemudian Rasulullah bertanyanya begini, retoris sekali. Apakah rahib-rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Iya. Apakah rahib-rahib itu kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan? Iya. Itulah penyembahan, menuhankan. Jadi kita tarik lagi ke belakang. Iya. Kan kita ngomongin tentang seseorang yang menabrak values. Iya, betul. Menabrak norma. Ini contoh kasus saja ini, mohon maaf. Iya. Jadi
ada perusahaan-perusahaan yang membuat regulasi seseorang itu nggak boleh pakai kerudung, jilbab. Ada, saya pernah dengar tuh, Coach. Iya. Pernah dengar saya. Orang yang mengikutinya berarti dia dalam tanda kutip apa tadi? Jadi menabrak norma dong ya. Menabrak norma. Menabrak norma ya. Artinya apa? Menyembah. Iya benar, menuhankan. Nah, siapa Tuhannya Iya. yang membuat aturan? Betul. Nah, itu secara umum ya. Nanti bisa lebih didetilkan lagi. Ada perangkat-perangkat yang kita nggak bisa langsung mengatakan, oh berarti maneh mah langsung dikasih label apa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang muncul itu ya karena sebatas guyon, Kang. Teman misalnya teman. Ya. Temennya sibuk nih misalnya, bisa nggak tuh Coach? Ya sibuk. Yang tadinya kemana-mana bareng nongkrong gitu kan? Ya pokoknya kita ke kafe ngobrol-ngobrol, chill out. Chill ya. Iya. Apalah gitu ya. Pokoknya. Hangout bukan? Hangout gitu ya. Gitu kan. Nah sekarang kok udah nggak sering ngumpul lagi gitu. Iya. Saya ngelihatnya ini muncul istilah budak korporat itu untuk ditimpakan kepada individu yang ngeledek nih. Iya. Sebenarnya ya dia emang fokus, dia punya prioritas. Ya. Sementara orang yang menimpakan labeling negatif ini nganggur. Jangan-jangan nganggur. Makanya lu ya budak korporat ya. Bisa ulin gitu. Gibah. Cemburu. Bisa jadi kan begitu. Iya. Ngelamat kerjanya bareng, tapi yang diterima aja. Itu benar juga. Nah, ada lagi yang perspektif yang lainnya lagi. Ada individu yang narsis. Narsis itu dalam artian, wah, gua ini pebisnis. Apa itu para pekerja kantoran? Mereka nggak mendapatkan waktu luang gitu. Apa itu budak korporat dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya melihat ini justru lucu nih. Kalau dia sebagai pebisnis mengatakan orang lain budak korporat karena pilihan atau prioritasnya berbeda dengan dia gitu, karena kebutuhan dan lain sebagainya juga. Nah ini lucunya adalah kalau dia sudah jadi pebisnis, sebenarnya kan dia ketika mengawali bisnis, fundament bisnis itu kan membutuhkan keringat, fisik, lebih parah daripada pikiran, waktu, bahkan bisa lebih parah. Lebih yang tadinya anggaplah kalau budak korporat 8 jam ya, 9 to 5, dia bisa 9 to 9 lagi atau 9 to 12 misalnya gitu sampai ke situ. Mau tidur, muter otaknya. Bangun pagi udah ngecek lagi HP misalnya. Iya, awal bisnis, kalau bisnisnya belum autopilot. Iya. Artinya apa? Lah, kamu juga kan diperbudak oleh bisnismu. Budak customer. Nah, dia memikirkan customer, jam berapa dia lagi, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Customer order ke dia, ordernya yang menyalahi aturan, dia bablas, hajar aja. Itu nggak ada bedanya dong. Nggak ada bedanya. Itu malah saya ngeliat, oh itu juga yang namanya budak, yang tadinya budak korporat, sebenarnya dia budak customer juga. Dan lebih gilanya lagi kan, dia udah autopilot. Dia mengatakan, melabeling orang bahwa wah budak korporat nih nggak punya kebebasan finansial, kebebasan waktu. Ketika kamu sudah bagus bisnisnya, sudah autopilot, bukankah kamu juga akhirnya menjadikan orang-orang itu sebagai budak korporat juga? Iya. Kan lucu gitu. Tapi iya sih. Oh iya, tetap sih. Kan dia menjadikan orang lain budak korporat. Kan harusnya kalau dia nggak mau seperti itu, ya jangan seperti itu. Tapi justru dia malah menimpakan korban lain gitu. Nah, ada lagi perspektifnya gini Kang. Budak korporat ya emang nggak apa-apa sih budak korporat itu selama kita bekerja, perusahaannya juga perusahaan diuntungkan gitu ya. Ya diuntungkan. Buat dia juga ada manfaatnya sebagai pekerja gitu kan. Dia produksinya juga produksi yang halal. Baik. Benar, kemudian berkah, ya nggak apa-apa juga, nggak jadi permasalahan gitu. Itu jadi ada banyak perspektif Kang. Jadi dari mulai yang positif, dari mulai yang draw gitu ibaratnya, maksudnya ya so far perusahaan tidak dirugikan, yang bekerja juga bermanfaat untuk dia, nyaman juga gitu kan. Jadi kenapa ditimpakan di labeling? Iya. Tapi saya ngerti juga sih Kang, ada
ada keinginan-keinginan idealisme masa muda gitu, yang terinspirasi oleh buku-buku kata mutiara atau lagu-lagu lirik-lirik. Iya. Nah, memang kadang-kadang titik ekstrim itu harus dilawan oleh titik ekstrim. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita sebagai individu yang merdeka harus cari titik tengah, mana nih yang lebih wise, yang lebih bagus, yang memang sesuai dengan keyakinan kita, beliefnya kita gitu. Iya. Itu sih, jadi nggak bisa juga gara-gara penulis lagu, gara-gara apa gitu. Iya. Menginspire ya gitu. Menginspire nggak bisa juga kita salahkan begitu ya. Saya jadi ingat satu hal nih, Coach. Ini menarik sih. Kalau tadi ada saya sempat yang Coach bilang satu perusahaan melarang karyawannya memakai hijab ya. Ini saya mengalami teman sendiri ya. Seorang muslim yang taat, dia punya bisnis properti gitu kan. Dia larang semua karyawannya pakai hijab. Saya tanya kan, kenapa? Karena karyawan laki semua katanya. Iya, itu bagus itu. Boleh nggak kita kasih loyalitas berlebih gitu ya di perusahaannya? Atau ya loyalitas lah. Sekelas maksudnya juga nggak berlebihan, tapi juga maksudnya kalau bicara dari standar 9 to 5 ada lebihnya sedikit gitu ya. Contoh misalnya kalau di Eropa mungkin sudah ada penerapan, contoh gini ya. Ini seorang karyawan cuti lah, seorang staff ini cuti atau sedang dia di schedule-nya off misalnya gitu ya. Tiba-tiba supervisornya atau atasannya langsung kontak menghubungi terkait pekerjaan. Ini kan ada undang-undangnya nih, kalau di sana kan kena denda atau apalah, saya nggak tahu ya. Bagaimana kalau misalnya ini diberlakukan di Indonesia? Ini bagus sih untuk melindungi si pekerja. Cuman kan kita nggak boleh bersikap hitam putih. Nggak apa-apa, hal-hal yang wajar aja gitu kalau seorang atasan kemudian menghubungi di luar jam kerja misalnya, atau pas hari libur misalnya gitu. Pas hari libur dengan satu persyaratan itu memang urgent. Contoh misalkan besok gajian, sementara orang yang menginput gaji mengkalkulasinya itu sedang dalam kondisi dia merawat anaknya. Nah, dia merawat anaknya sebenarnya sudah didelegasikan, tapi ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Nah, atasan ketika bertanya, ini gimana? Mohon maaf. Karena sudah waktunya udah besok nih. Iya, udah besok karena ini menyangkut orang banyak ya. Orang banyak gitu. Itu nggak jadi permasalahan gitu. Nggak jadi permasalahan. Atau misalkan ada kasus-kasus yang kecelakaan kerja. Iya. Gitu. Bisa shift-shiftan didelegasikan. Cuman ada kasus-kasus tertentu yang nggak memungkinkan juga sehingga harus ditelepon untuk BPJS kesehatannya, gitu kan. Nah, mau nggak mau kalau dihubungin ya nggak masalah juga. Jadi jangan saklek seperti itu. Saya udah nggak di luar jam kerja nih, atau saya lagi sama keluarga gitu kan hari Minggu misalnya ditelepon, nggak mau diangkat gitu. Apalagi kalau gini, Kanjeng Anton. Kalau kita sudah tahu ternyata pekerjaan seseorang itu atau pekerjaan kita itu bukan hour per hour atau minutes per minutes kayak kerja di pabrik. Load pekerjaannya tuh ya memang menit ke menit, jam ke jam, day per day itu udah bisa dihitung. Ya, kalau yang seperti. Nah, artinya ya memang kalau kita melibatkan seseorang untuk bekerja di luar jam itu ya kayaknya kita nggak adil nih, kecuali memang urgent. Nah, beda kasusnya di level tertentu, misalkan supervisor, manajer atau perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya bukan seperti pabrik ya. Iya. Terus menerus gitu. Iya. Nah, artinya di hari-hari biasa juga dia pekerjaannya juga loadnya nggak terlalu maka fair-fair aja dong ketika dibutuhkan. Cuman memang ya jangan sampai lah orang bapaknya meninggal. Ya, itu kan memang urgensinya beda ya. Dianya meninggal di telepon gitu. Saya udah meninggal Pak, artinya nah itu mah sampai segitunya gitu. Nah makanya muncul guyon-guyon, humor seperti jokes gitu ya, benar-benar. Karena itu memang terjadi di kehidupan sehari-hari. Real terjadi. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa pada saat
kita udah di luar jam kerja Nggak mau atau gitu, wah dihubungin. ini nggak bisa dihubungin, nggak diangkat gitu kan, itu juga ya nggak boleh gitu juga dong. Saya langsung lapor KDM. Pak Deddy, iya iya. Nanti ditanya sama nggak jadi ya. Jangan ntar bawa ke barak ya. Ada perusahaan-perusahaan besar ya, Google ya, yang ini apa ya? Unik ya. Unicode atau Decacon ya kalau udah kelas Dia Google. udah di atas itu. Udah di atas itu ya mungkin ya levelingnya. Gini, dia kasih ini loh, kasih di ruangan kerja tuh dikasih bantal, dikasih pokoknya ada fasilitas-fasilitas bermain, ada tempat buat istirahat dan segala macam. Apakah ini memang dibuat setup seakan-akan membedakan dengan dengan kantor lain ya, setup unik, atau memang jadilah kita buat fleksibilitas jam kerja. Contoh misalnya gini coach, jam kerja normal adalah 9 to 5 misalnya ya kita bicara. Tapi dengan fasilitas yang demikian, dia bisa 9 to 9 lah, dia bisa 9 to 12 lah gitu misalnya. Itu apakah memang begitu apa gimana sih? Kalau saya ngelihat perusahaan yang hebat, yang bagus gitu, Google nggak ke arah situ sih. Bukan memberikan fasilitas kepada karyawannya supaya bisa ditambahin jam kerjanya, jam kerjanya. Apakah begitu bukan? Bukan. Enggak sih. Kalau saya ngelihat ini muncul dari satu pemikiran bahwa karyawan itu harus disejahterakan. Sejahteranya tuh bukan hanya dari segi remunerasi, terutama salary ya, tapi dari berbagai macam sisi kualitas hidupnya gitu. Nah, kalau saya lebih fokusnya melihatnya malah ke ini Kang, balik lagi ke corporate slave atau perbudakan. Kalau kita melihat kasusnya kayak gitu, berarti kan banyak perusahaan yang sebenarnya bukan memperbudak ya, toh karyawannya dibuat nyaman. Ya artinya ya statement bahwa budak korporat itu kalau yang negatif ya, berarti kan bisa terbantahkan ya. Perusahaan-perusahaan banyak yang baik kok gitu. Banyak yang memberikan kesejahteraan. Iya, betul. Nah, kalau saya sih lebih fokus itu satu, sama yang lebih fokusnya lagi ya tujuannya itu ya untuk membuat culture yang bagus, membuat karyawannya punya kualitas hidup. Kalau sudah kreativitasnya yang lebih bagus mungkin ya gitu dengan kalau kualitas hidupnya lebih bagus lagi, ya otomatis kualitas pekerjaannya pun bakal mengikuti. Kinerjanya meningkat. Kinerja, produktivitasnya pun bakal meningkat gitu. Dan karyawan bakal loyal. Kan susah Kang nyari orang tuh susah. Sulit. Kan saling tanding nih ya. Perusahaan misalkan Google, Microsoft atau apa segala macam. Iya. Nah, itu kan gede-gedean ngasih gaji gitu ya. Iya. Nah, mereka banyak memberikan kenyamanan itu supaya ya karyawannya tetap stay. Nggak di hijack nggak dibajak gitu. Nggak dibajak. Ada perusahaan yang sejenis mungkin ya, gitu. Karena balik lagi Kang, besaran salary bukan jaminan. Melulu menjadi jaminan seseorang itu bakal stay di sebuah perusahaan. Gitu. Banyak orang yang gajinya gila-gilaan, tapi karena nggak betah juga. Culture-nya toxic. Yang bahasan kita kemarin tuh, toxic culture. Iya, toxic culture ya dia cuman 6 bulan di perusahaan itu. Iya. Lagi dia secara benefit dan gajinya oke lah ya di situ. Oke banget misalkan. Dan saya banyak contoh kasus ya. Iya. Ada orang yang bekerja di perusahaan mining, dia lebih memilih di Bogor. Saya tanya kenapa milih di Bogor. Itu saya banget tuh. Ayo silahkan curhat. Enggak usah. Udah pernah dulu. Nah, gajinya itu yang di perusahaan yang dulu itu besar. 2,5 atau 3 kali lipat. Betul. Kan saya aneh dong, kenapa lebih memilih di Bogor? Karena saya mendapatkan kenyamanan. Saya lebih dekat dengan keluarga, hidup saya menjadi lebih baik. Betul. Terus lingkungannya tuh bagus di sini. Saya bisa beribadah juga. Secara conclusionnya ya, kalau saya bilang sebetulnya gimana cara kita memandang dari sudut mana sih sebetulnya untuk bicara kalau kita mencap seseorang atau ada labeling negatif terhadap budak korporat itu gak sepenuhnya juga benar, gak sepenuhnya salah juga, karena memang kadang-kadang orang ada yang sampai dia menjadi budak korporat dan dia melupakan. Karena realnya begitu. Kadang-kadang lu sibuk amat sih gitu kan, sampai sama temen yang biasanya main walaupun dia sedang libur nih. Nah itu kadang-kadang mungkin ya harusnya juga dia bisa membagi ya ada untuk keluarga, untuk temen, saudara, dan itu kan ada porsi-porsinya yang harus dia bagi kan coach gitu. Tapi ada satu hal yang harus saya sampaikan nih yang terakhir. Iya. Saya baru kepikiran nih tadi. Kita budak korporat.
dalam bentuk yang negatif ataupun positif gitu. Oke, iya. Nah, kita dikasih gaji sama perusahaan. Iya. Gajinya UMK misalkan 5 juta, 4 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta dan mendapatkan bonus gitu. Iya. Kemudian kita meluangkan waktu kita, kecerdasan kita, fokus dan kita tata secara terstruktur untuk mewujudkan misi perusahaan menuju visi. Oh ya, ada perusahaan punya goals tuh Mas. Iya. Iya. Wah, kita fokus di situ. Iya. Padahal kalau saya mikir lebih dalam lagi, kadang kita mengabaikan tuh Tuhan kita, Rob kita, memberikan kita napas, memberikan kehidupan tubuh ya kan, betul. organ tubuh yang insya Allah sempurna, memberikan pikiran, makanan kita, oksigen kita itu diberikan, disupport bahkan untuk kita supaya bisa bekerja menjemput rizki. Nah, poinnya di sini nih. Hanya demi mendapatkan 20 juta, 30 juta, 5 juta, 10 juta. Dia tabrak tuh yang gitu. Nah, sementara yang diberikan oleh pencipta kita kan lebih dari itu. Yang modalin tuh ya ibaratnya. Yang modalin. Modalin lu, gue kasih apa lu semua Ya, gitu kan. tapi kita abai. Nah, balik lagi kepada yang sebelumnya. Jangan-jangan memang benar kita menuhankan organisasi, menuhankan bos kita. Dan ya kita jadi budak korporat. Iya, itu yang dibilang. Itulah yang makanya itu yang sampai tercipta adalah labeling negatif mungkin yang begitu kok. Iya. Iya. Terus kapan kita bahas budak customer? Kali ya, budak customer itu. Budak customer. Mudah-mudahan ada waktunya. Nah, next episode ya kan. Jadi terima kasih banyak ya Coach ya untuk sharingnya malam ini terkait budak corporate karena ini udah bergaung-gaung banget di tempat saya sendiri pun di bawahnya lagi mulai bergejolak tuh yang isu-isu begitu, makanya kita ada sedikit bahasan terkait budak corporate kan. Tapi juga nggak melupakan bahwa satu saat mungkin next episode ini budak-budak customer nih banyak sekali nih. Oke, bukan hanya budak customer kan. Apa tuh? Kalau tadi kan sebenarnya kita ngobrolin tuh udah ada clue-nya tuh. Oke. Nah, tadi budak corporate. Terus kita kasih clue terkait tentang values, nilai, belief. Oke. Iya. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan, bukan hanya budak corporate, bukan hanya budak customer, tapi budak passion. I'm a prisoner of your love. Budak istri, budak suami, budak hobi. Iya. Itu banyak ya berarti ya. Iya. Jadi gitu, kalau kita udah ngegenggam values, kita bisa mendeteksi, oh jangan-jangan saya diperbudak oleh hobi saya, oleh istri saya, oleh macam-macam gitu. Iya. Thanks banyak ya Coach ya untuk hari ini. Semoga kita bisa sehat. Amin. Terus ya kita bisa diskusi lagi. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Thank you banyak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.